Angka permohonan dispensasi nikah di Surabaya meningkat fluktuatif. Pengadilan Agama Surabaya mencatat 2 tahun terakhir permohonan dispensasi nikah meningkat 4 kali lipat di tahun sebelumnya. Jumat pagi, Eko, warga Beratang-Wetan, Surabaya bersama anak perempuan dan calon menantunya menghadiri sidang putusan di Pengadilan Agama Surabaya atas perkara yang ia ajukan, yakni dispensasi nikah. Dalam sidang yang berjalan kurang lebih 20 menit itu, Eko bersama saksi yang diajukan mendapatkan pertanyaan terkait latar belakang calon pengantin serta alasan mengapa mengajukan dispensasi nikah. Dispensasi nikah diajukan Eko untuk anaknya yang masih berusia 17 tahun dan baru saja lulus sekolah menengah pertama SMP. Alasannya calon suami anaknya ingin segera menikah sebelum ditinggal kerja keluar pulau selama 3 tahun. Kalau untuk yang laki-laki umurnya 19, kalau anak saya sih belum cukup umur masalahnya 17, tapi anak saya tak tanya mau ya udah daripada ya namanya juga anak laki-laki takutnya pihak perempuan nikah sama orang lain gitu kan, ya kita ini nggak bisa apa-apa, masalahnya pihak anak saya sendiri juga tak tanyain dia mau dan pihak laki-lakinya mau. Kan masalahnya sebelumnya kan udah ada ikatan, udah ada lamaran gitu loh masalahnya. Kalau kondisinya sebelumnya nggak ada ya kita nggak mau gitu loh. Pengadilan Agama Surabaya juga mencatat pada tahun 2019 ada sebanyak 184 perkara dispensasi nikah dan meningkat menjadi 406 perkara di tahun 2020. Pada 2021 ada 375 perkara, sedangkan tahun 2022 pada bulan yang masih berjalan sudah ada 150 perkara. Dari data tahun 2022, permohonan nikah tercatat paling banyak di bulan Juni, sebanyak 39 perkara. Sejak Januari 2022, jumlah permohonan naik turun setiap bulan. Namun perkara permohonan dispensasi nikah menjadi perkara terbanyak keempat setelah perkara perceraian, perwalian, dan isbat nikah yang diterima di pengadilan. Permohonan dispensasi nikah mulai meningkat drastis sejak tahun 2020 setelah ada perubahan batas usia calon pengantin perempuan yang sebelumnya 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, berubah menjadi keduanya harus minimal berusia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, umur kawin yang dibolehkan untuk calon suami itu 19 tahun. Lalu kemudian menurut undang-undang yang sama juga, umur calon istri dibatasi minimal 16 tahun. Lalu kemudian pada tahun 2019 ada perubahan tentang umur dispensasi menjadi sama-sama 19. Menurut dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 45 Surabaya, perubahan aturan nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya telah mengatur batasan usia yang ideal untuk menikah dengan mempertimbangkan kematangan psikologis calon pengantin, kematangan emosional, serta kestabilan ekonomi dan kesehatan reproduksi. Tapi harus dengan penuh kesadaran, gitu ya. Ketika menikah itu ada banyak tantangannya, gitu ya. Sehingga harus betul-betul siap. Orang tua yang mengawal anaknya untuk mengajukan itu pun juga harus mengawal pada akhirnya pernikahan anaknya itu nanti, gitu ya, agar tidak timbul perceraian. Kalau bercerai ini kan banyak sekali yang dikorbankan. Di Surabaya, rata-rata pemohon dispensasi nikah berusia 15 hingga 18 tahun. Jika syarat lengkap dan tidak melanggar ketentuan sosial seperti menikah tidak disetujui orang tua, maka hampir semua pemohon pengajuan dikabulkan Pengadilan Agama. Ardia Putri, Miki Perisia, Surabaya, Jawa Timur. Berikut data yang dihimpun tim Litbang CNN Indonesia yang mengungkap angka permohonan dispensasi nikah secara nasional serta sejumlah alasan utama warga mengajukan dispensasi nikah. Berdasarkan Catahu Komnas Perempuan 2022, dispensasi pernikahan anak yang dikabulkan Pengadilan Agama pada 2021 sebanyak 59.709 kasus.
Selanjutnya ada 3 alasan utama dispensasi nikah. Yang pertama alasan definisi situasi mendesak, seperti anak perempuan telah hamil, anak beresiko atau sudah berhubungan seksual, anak dan pasangan yang sudah saling mencintai, serta anggapan orang tua bahwa anak beresiko melanggar norma agama dan sosial atau untuk menghindari zina. Alasan kedua, kemungkinan anak terpapar gawai sehingga anak lebih cepat merespons berbagai informasi yang mungkin belum dipahami efek samping dari aktivitas seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan tidak diinginkan. Ketiga, kemungkinan belum merata program terkait pemahaman tentang hak seksual dan kesehatan reproduksi komprehensif yang seharusnya dapat menjadi acuan bagi remaja di negara ini. Sementara berdasarkan data terbaru Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021, ada 5 wilayah dengan persentase pernikahan dini tertinggi. Yang pertama di Jawa Barat dengan angka 45,4%, disusul Kalimantan Selatan dengan 38,2%, Jawa Timur 36,52%, Banten 34,1%, kemudian Kalimantan Tengah dengan 33,59%. Ya, fenomena permintaan dispensasi menikah meningkat di Surabaya, Jawa Timur. Namun fenomena pernikahan dini tidak hanya terjadi di Surabaya, namun di wilayah-wilayah lain tanah air juga hal serupa terjadi. Apa yang harus diwaspadai dengan maraknya pernikahan dini? Untuk membahasnya, saya akan langsung menyapa Rohika Kurniadisari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan juga Lingkungan. Selamat sore, Bu Ika. Selamat sore. Ya, sebelumnya kami juga sudah menghubungi Komisioner KPAI Retno Listiarti, namun hingga saat ini masih belum bisa bergabung bersama kami. Bu Ika, saya ingin bertanya, ini kan fenomena pernikahan dini ini masih terjadi, misalnya dengan cara meminta dispensasi menikah lewat pengadilan. Nah, dalam pandangan Anda, apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Ya, terima kasih Mas Reza. Secara fenomena memang dari dispensasi kawin, Mahkamah Agung Badilak menyampaikan memang terjadi lonjakan ya. Yang tadinya dengan adanya Undang-Undang 16 tahun 2019, ini batas minimal perkawinan tadi disebutkan bahwa ada anak perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun. Nah, memang di dalam Undang-Undang 174 tentang perkawinan, ya sudah disebutkan usia ideal itu 21 tahun. Nah, bicara fenomena kenaikan dispensasi kawin, tentu perubahan minimal usia perkawinan itu juga menjadi lonjakan 4 kali meningkat gitu ya. Nah, sisi lain bicara fenomena kenaikan juga disebutkan ada beberapa hal yang memang kita menyebut termasuk anak yang hamil, kemudian hulu-hulunya adalah memang rentanan pengasuhan, itu juga menjadi ujungnya dan juga adanya bagaimana anak mendapat informasi dari gadget seolah-olah bahwa perkawinan itu mampis belaka gitu ya, sehingga ini membantu perspektif anak yang menjadikan kerentanan kepada si perspektif tentang perkawinan pada anak. Jadi ini juga terjadi pada belahan semua provinsi. Namun juga beberapa hal lain yang juga tingginya perkawinan adalah adat-adat yang juga dipatuhin oleh masyarakat, yang adat-adat itu mengabaikan terkait hak anak. Banyak adat-adat yang tadinya inginnya adalah melindungi perempuan, anak perempuan, tapi ternyata yang disalahgunakan untuk hal-hal yang justru pengabaian hak anak. Contoh memang seperti ini adat yang ada di Lombok gitu ya, meskipun Merarik ini tadinya juga tujuannya perlindungan, ternyata banyak yang disalahgunakan untuk perkawinan itu terjadi yang harusnya tidak terjadi pada masih usia anak. Itu juga di Papua, bahwa ketika ada adat menyampaikan
bahwa anak yang harusnya sudah mulai tumbuh menstruasinya, ada adat untuk menjaga ternak, punya kewajiban. Namun sisi yang menjadi hal yang pengabaian hak anak adalah dikawin. Nah ini yang juga catatan-catatan ada. Juga catatan-catatan terkait kemiskinan. Ketika dianggap sebagai solusi adalah dengan mengkawinkan, ternyata itu bukan solusi, tapi lingkaran kemiskinan itu struktural terjadi lagi. Di fenomena ini memang perlu kita intervensi dari hulu-hulu yang memang tidak mudah. Di dispensasi itu angka anak yang bagian catat di pengadilan agama. Namun ada hal-hal lain belum tercatat oleh negara di dalam sebuah perkawinan. Ini justru yang lebih kita perhatikan terkait pelanggaran hak-hak anak. Baik. Jadi fenomena ini beragam di seluruh Indonesia dengan kondisi-kondisi tertentu. Kalau tadi rentan pengasuhan itu juga ada relevansinya adalah ketika situasi anak-anak yang mempunyai keluarga atau ibu kerja migran Indonesia. Ini juga menjadi penyumbang tingginya perkawinan pada usia anak. Kalau di perkotaan itu memang sisi tadi adalah tidak pahamnya bagaimana gadget itu mempengaruhi lifestyle mereka sehingga mereka terjebak di dalam hal-hal yang harusnya tidak dilakukan oleh mereka. Bila terjadi risiko-risiko kehamilan yang ternyata ujung-ujungnya adalah dinikahkan yang masih harusnya tumbuh kembang dengan baik. Nah ini memang kita memahami bahwa urusan perlindungan anak, ya, urusan mulai dari keluarga terdekat, karena keluarga ini juga salah satunya adalah unit yang terkecil yang bisa melakukan upaya pencegahan untuk tidak dinikahkan pada usia anak. Tadi pasti ada dampak-dampaknya yang memburuk anak itu. Terus terang dengan tadi disampaikan data yang mengancam mereka adalah perceraian. Baik. Inilah keluarga, kemudian masyarakat, negara pada akhirnya, karena pasti akan merugikan anak itu sendiri dan keluarga juga. Dan tentu pada akhirnya juga negara yang tadi, dimana kita bayangkan kalau keluarga yang masih anak, pasti akan menghasilkan anak yang tentu saja bersaing dengan ibunya yang masih juga tumbuh gitu ya. Kualitas kehidupannya, kualitas tumbuh kembangnya, dan juga terancam berbagai hal, itu sekolah, dan terancam kesehatannya dengan banyak pendarahan karena masih usia anak kandungannya yang belum baik gitu. Baik Bu Ika, ini bisa saya garis bawahi bahwa pola pengasuhan itu juga penting ya. Dan sudah bergabung bersama kami sore ini ada Komisioner KPAI Retno Listiarti. Ibu Retno, selamat sore. Selamat sore. Bu Retno, ini salah satu yang disebutkan oleh Bu Ika tadi mengenai pernikahan yang dianggap menjadi solusi begitu ya. Orang tua ini melihat pernikahan sebagai solusi dari permasalahan misalnya anak yang hamil di luar nikah ataupun solusi ketika memang permasalahan ekonomi begitu. KPAI melihatnya seperti apa, Bu? Ya kalau pakai data perkawinan anak sih yang dimiliki oleh KPAI sebenarnya penyebabnya itu tidak semata-mata akhirnya karena ekonomi aja gitu ya. Dan Indonesia kan saat ini sudah urutan ke-7 ya di dunia sebagai negara yang perkawinan anaknya tertinggi gitu ya. Jadi ini angka yang sebenarnya sangat luar biasa gitu. Total negara dari kita urutan ke-7 itu adalah 188 negara. Jadi betul-betul punya problem besar kita sebenarnya terkait dengan perkawinan anak. Kemudian yang kedua, kalau pakai data kami ya, pas pandemi ini sebenarnya terjadi peningkatan. Nah, peningkatan itu disebabkan sebenarnya pertama faktor ekonomi betul. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Namun juga masih ada kuatnya faktor budaya. Misalnya
kasus-kasus perkawinan anak yang terjadi di NTB misalnya. Lalu juga yang ketiga adalah memang akibat kehamilan, ya itu juga terjadi. Jadi kalau dulu kita berpikir bahwa hanya anak dari keluarga yang tidak mampu, ternyata sekarang enggak, anak dari keluarga mampu pun dinikahkan. Alasannya tadi menghindari zina. Jadi ini akhirnya kok jadi tadi betul bahwa pola pengasuhan itu sangat berpengaruh karena kan ini pandangan orang tuanya ya, bagaimana mereka memandang masa depan anaknya ini. Karena kalau anak menikah itu masih usia anak, nggak usah jauh-jauh deh. Dari sisi kesiapan biologis tubuhnya saja dia belum siap kan. Lalu dia hamil, ketika dia hamil dia masih masa pertumbuhan. Sementara bayi dalam kandungannya juga membutuhkan nutrisi, ibunya juga butuh nutrisi. Ketika terjadi perebutan nutrisi, yang menang siapa? Ibunya. Nah, anaknya kalah. Nah, akhirnya anak ini lahir, ya jadi ketika dia lahir sudah kekurangan nutrisi, kekurangan gizi. Akhirnya anak-anak yang dilahirkan juga bukan anak-anak yang punya kesehatan prima gitu. Nah, ini yang salah satu penyumbang stunting di negeri ini. Oke, baik. Saya mau kembali ke Bu Ika. Bu Ika, ini kan berbagai hal juga sudah dilakukan gitu ya untuk mencegah dari pernikahan dini, mulai dari perubahan minimal usia untuk menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan begitu ya. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencegah pernikahan dini terjadi di Indonesia? Iya, tantangan ini yang tadi juga Bu Retno menyampaikan, mulai dengan perspektif, wah ini juga tantangannya bahwa mereka merasa bahwa kita lupa bahwa anak itu akan mengalami tadi ancaman-ancaman dalam tumbuh kembangnya. Sekali lagi banyak yang masih keluarga atau orang tua merasa ada dampaknya ketika, dan padahal dampak itu akan terlihat 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, sehingga kedaruratan itu baru muncul setelah hal-hal yang terjadi pada anak tersebut ketika masih harusnya tumbuh kembang dengan baik. Juga budaya tadi, kami juga mendengar Bu Retno bahwa kita menyadari masih banyak budaya-budaya yang tadi dukung adanya perkawinan pada usia anak. Kalau di samping tantangan yang lain, memang kita negara terbesar di tempat di dunia dan angka ke-7. Nah, tentu tantangan setiap daerah itu berbeda. Daerah wilayah Jawa penyebabnya tentu berbeda dengan wilayah di luar Jawa. Tantangan ini juga karena Hafiz juga menjadi salah satunya memicu perkawinan pada usia anak. Tantangan-tantangan itu beragam ya. Bahwa dari yang mulai sosial, non-sosial, tantangan ekonomi, tantangan bagaimana kita mendeliver sebuah pengetahuan pada orang tua maupun juga perangkat-perangkat desa, perangkat-perangkat dari perangkat-perangkat desa sampai kecamatan dan sebagainya. Ini penting karena ternyata banyak yang menganggap hal itu biasa ketika menikahkan anaknya masih pada usia anak. Padahal tadi zamannya itu sungguh-sungguh akan terlihat sama kesiapan mereka, kematangannya belum ada, kemudian kesehatannya akan menjadi lebih buruk, juga anak yang dihasilkan, anak yang dari perkawinan usia anak, itu pasti kualitasnya juga tidak tumbuh seperti anak-anak yang memang kesiapannya sudah cukup bagus. Itu yang kami sampaikan. Baik. Belum lagi juga termasuk hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan juga dirampas begitu ketika mereka misalnya sudah punya anak dan pasti juga hak dasar mereka terancam tadi. Hak pendidikan, hak kesehatan, hak sosialnya, banyak hak yang tidak terpenuhi. Mereka harusnya bermain dengan teman sebayanya dan bisa berekspresi dan sebagainya. Terpaksa mereka ya harus ada yang menjadi pekerja anak dan sebagainya ya, karena situasi yang juga memperberat situasi mereka yang menjadi ancaman ketika tumbuh kembang mereka menikah pada usia anak.
Baik, baik, Bu Ika. Saya mau ke Bu Retno dulu. Bu Retno, ini kan tidak semua pernikahan anak itu adalah kemauan dari anaknya. Tadi kalau kita sebut ada mengenai faktor dari budaya sendiri begitu ya. Dari KPAI sendiri, adakah laporan dari anak ini yang merasa terjebak atau dipaksa untuk menikah karena budaya? Nggak ada sih kalau seperti itu, tapi waktu kami pengawasan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2021, dari 97 sekolah ternyata ada angka dari 96 sekolah yang kami datangi, ternyata ada yang putus sekolah karena menikah, jumlahnya 119 kasus, itu menyebar ya di 9 provinsi. Lalu pada tahun 2020, kemudian tahun 2021, angkanya turun memang. Jadi yang putus sekolah itu 33 kasus yang kami temui dari 97 sekolah. Jadi ini menunjukkan bahwa memang kalau misalnya atas dasar apakah kemauan anak atau karena keinginan orang tua, memang tidak jelas terlihat. Tapi yang kami sayangkan itu anak-anak rata-rata berada di kelas yang mau lulus. Jadi angka yang paling rendah dari data kami adalah usia 15 tahun, sementara yang paling tinggi adalah usia 17. Nah, anak yang usia 17 ini yang paling banyak kasusnya, justru mereka udah berada di kelas 12. Jadi ini sayang banget gitu, sebentar lagi lulus, tapi ternyata mereka menikah. Dan ketika gurunya nyamperin ke rumah, katanya home visit untuk membujuk anak kembali, anaknya nggak mau gitu, anaknya nggak mau. Juga agak aneh gitu ya, kok bisa terjadi seperti ini gitu misalnya. Lalu yang ini kan artinya ada faktor yang harusnya memang disupport sistem ya, support sistemnya adalah dengan aparat desa misalnya. Ini memang kami juga kaget gitu waktu dengar cerita-cerita itu. Nah yang berikutnya lagi, ini kan sebenarnya gini ya, anak-anak ini itu misalnya mereka tanda petik berpacaran misalnya. Kan namanya anak, belum dewasa pikirannya. Nah di sini kan orang tuanya gitu ya perlu bicara. Nah saya punya kasus satu nih di Indramayu. Nah ternyata itu bisa dibujuk. Jadi ini atas kemauan, jadi guru nih yang lapor. Lalu gurunya datang ke rumah orang tuanya si anak ini. Anaknya nggak mau dinikahkan. Nah pada saat itu orang tuanya bilang, aduh gimana ya udah pinjem uang gitu ya untuk DP makanan dan lain-lain gitu, terus kok nggak jadi gitu. Jadi anak ini ingin jadi perawat gitu, dan gurunya bilangnya anak pinter. Akhirnya dibujuk, dan akhirnya guru-guru di sekolah itu patungan ngembaliin utang yang ibunya sudah lakukan itu gitu untuk DP-DP itu. Jadi bagaimana guru-guru punya perhatian seperti ini juga sangat kami apresiasi. Artinya ini nggak bisa kerja sendiri pemerintah atau negara. Tapi memang kita semua harus mencegah agar perkawinan anak ini tidak terjadi. Karena sebenarnya yang rugi anaknya sendiri, orang tuanya juga. Banyak kok perkawinan anak menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena anak belum cakap kan secara kemampuannya untuk membina rumah tangga. Yang kedua emosi ya. Jadi kedewasaan psikologi itu beda. Jadi misalnya dia sudah dewasa secara biologis misalnya, sudah menstruasi atau sudah dengan usia segitu, tapi belum tentu kedewasaannya kan sama. Nah, ketika kedewasaannya berbeda ini, anak-anak yang belum punya kematangan psikologi ternyata juga bermasalah ketika melakukan perkawinan anak. Dan betul kata Ibu Rohika bahwa kemudian ada ancaman perceraian. Karena kemudian ada ancaman itu. Nah, akhirnya anak-anak yang menikah dan bercerai ini kemudian terpaksa menitipkan anaknya misalnya pada kakek neneknya, lalu mereka bekerja karena mereka tidak berpendidikan tinggi. Yang terjadi mereka juga tidak bisa menjadi tenaga kerja yang setidaknya mendapatkan penghasilan yang besar karena pendidikan yang rendah tadi. Jadi yang dirugikan banyak, termasuk negara. Negara juga rugi karena negara jangka panjang akan menanggung dampak dari perkawinan ini. Misalnya gizi buruk pada anak, kemudian anak-anak yang dengan SDM yang rendah itu karena kondisinya kemiskinan misalnya ya, tidak secara tumbuh kembangnya tidak baik. Kemudian juga mungkin ibu-ibu yang melahirkan di usia remaja ini, karena angkanya di Indonesia tinggi ya,
angka yang ibu melahirkan itu didominasi ibu yang masih remaja. Kalaupun dia tidak meninggal, ada beberapa penyakit jangka panjang yang kemudian muncul gitu akibat tadi secara biologis sebenarnya secara tubuh dia belum siap untuk menikah. Jadi begitu banyak kerugian. Jadi untuk apa sebenarnya menikahkan anak pada usia anak? Gitu ya. Jadi ini harus kita perangi bareng-bareng gitu ya demi SDM unggul Indonesia ke depan. Baik, baik. Ini berarti memang semua pihak harus mencegah pernikahan dini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali di CNN Indonesia Newsroom. Kami sedang melakukan dialog mengenai pernikahan dini yang cukup marak terjadi di Indonesia. Saya mau ke Ibu Retno sendiri. Ibu Retno, ini memang kan tadi kita sudah bahas mengenai apa saja yang terjadi ketika memang pernikahan dini sudah dilakukan begitu ya. Tapi pencegahan juga harus dilakukan. Salah satu pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan batasan usia begitu. Namun ini juga bisa dipermudah dengan adanya dispensasi nikah begitu ya. Anda melihatnya seperti apa? Apakah dispensasi nikah ini sudah cukup ketat atau harus ada regulasi tambahan untuk mencegah itu, Bu? Ya, saya pernah melakukan pengawasan di wilayah Sumatera ya. Memang dispensasi perkawinan itu salah satunya kalau dia udah hamil pasti disetujui. Itu salah satunya gitu. Tapi kalau belum, biasanya hakim akan memberikan nasihat. Jadi kalau untuk soal menghindari zina, itu adalah tugas orang tua dong, melakukan kontrol, pengawasan. Nah itu hakimnya mau memberikan pengarahan, petunjuk. Jadi tidak diberikan izin. Nah, menurut hakim beberapa kasus ternyata orang tuanya menikahkan secara siri ketika itu ditolak gitu di pengadilan. Tetapi hakim sudah berupaya untuk menolak. Tapi kalau yang menikah karena hamil itu disetujui. Itu yang saya dapatkan datanya. Nah, bagaimana kemudian cara mencegah? Cara mencegah itu pertama regulasi udah ada. Lalu bagaimana ya ini harus kita semua ya. Salah satunya menurut kami adalah meningkatkan pendidikan. Jadi bagaimana pendidikan mudah diakses. Itu terjadi misalnya pada wilayah Jawa Barat seperti Indramayu yang dulu tinggi sekali, ternyata terjadi penurunan secara signifikan karena sekolah-sekolah itu dibangun sampai ke pelosok gitu loh. Artinya yang dulu tuh kalau habis lulus SD banyak yang nikah karena SMP-nya jauh. Nah, sekarang SMP-nya didekatkan. Nah, itu mengakibatkan juga lamanya orang sekolah juga bisa mencegah itu. Yang kedua soal bagaimana kita menyadarkan para orang tua nih ya, lingkungan pemuka-pemuka masyarakat gitu, itu untuk punya kesadaran yang sama. Dan kami berdasarkan pengawasan kami, beberapa daerah itu banyak jadi contoh baik karena mereka itu aparat desanya betul-betul mencegah perkawinan usia anak. Mungkin itu ya salah satu jalan selain memberikan pengertian kepada orang tua bahwa dampak menikahkan anak pada usia masih anak itu membahayakan gitu. Baik, baik, baik. Saya menuju ke Ibu Ika. Bu Ika, ini adakah usaha atau pendekatan dari pihak Anda ke Pemda begitu ya, agar lebih mengawasi bahkan mencegah pernikahan dini? Iya, ini BPA yang mendapat mandat sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait pencegahan perkawinan pada usia anak, juga berdasarkan strategi nasional yang sudah ditetapkan sejak tahun 2020, beberapa hal strategi yang harus diperkuat. Pertama memang lewat anak itu sendiri, optimalisasi kapasitas anak. Mereka melalui wadah-wadah forum anak, wadah-wadah forum pemuda, saja ini diperkuat untuk mereka punya upaya yang memang mereka lah yang akan menyampaikan teman sebayanya untuk cegah perkawinan anak. Dan forum anak ini sudah ada sejak forum anak nasional sampai tingkat forum desa. Kemudian yang kedua memang betul lewat keluarga. Keluarga menjadi penting. Keluarga ini perlu disadarkan. Mereka adalah penanggung jawab pertama untuk tumbuh kembang anak tersebut. Layanan-layanan keluarga kita perkuat, mulai dari layanan kerja oleh dinas-dinas lain di daerah maupun salah satunya juga melalui pusat pembelajaran keluarga Puspaga yang sudah jumlahnya 250
tersebar di Puspaga Provinsi maupun Kabupaten Kota. Yang ketiga adalah memang melalui sekolah ya. Tadi juga betul mendekatkan akses pendidikan itu menjadi penting. Dan sekolah juga ikut memonitor bagaimana ketika mendengar siswanya itu akan dikawinkan, juga mengetahui anak didiknya terlanjur hamil. Monitor-monitor ini memastikan hak-hak mereka tetap bisa mendapatkan wajib belajar 12 tahun menjadi penting. Dan juga lingkungan ini penting, bahwa seluruh lingkungan baik mulai lingkungan agama, lingkungan sosial, lingkungan yang ramah anak mendukung. Makanya kita juga salah satunya upaya pencegahannya adalah mempunyai kebijakan tentang rumah ibadah ramah anak, karena di dalamnya adalah seluruh para pemuka agama dari dalam wadah rumah ibadah ramah anak, agama apapun juga ikut mendorong untuk lintas agama adalah mencegah perkawinan pada usia anak. Itu juga melalui regulasi, bahwa regulasi ini penting. Kami mempunyai salah satunya dengan yang saat ini sedang kita tunggu untuk turunan atau memang menjadi landasan untuk tindak lanjut Undang-Undang 16 tahun 2019 adanya rancangan peraturan pemerintah dispensasi kawin. Dan ini nanti akan menjadi pintu pemerintah melakukan upaya pencegahan, maupun jika sudah terlanjur mendapatkan putusan hak-hak dasar anak tetap ditetapkan dalam rancangan peraturan pemerintah. Dan juga melalui Kabupaten Kota Layak Anak. Salah satu indikatornya daerah-daerah yang memang mempunyai tanggung jawab sebagai Kabupaten Kota Layak Anak tentu adalah melakukan upaya pencegahan. Ini juga diturunkan sampai tingkat desa ramah perempuan dan peduli anak yang saat ini 142 model meyakinkan bahwa mereka model salah satunya tidak ada perkawinan pada usia anak. Nah, ini struktur-struktur pemerintahan yang tentu kita kuatkan regulasinya, juga mulai dari peraturan daerah sampai peraturan desa. Ini yang jadi landasan regulasi tentu saja menjadi bagian penting. Strategi ini tentu saja semua harus tetap tidak bisa sendiri. Intervensi ini dilakukan dengan cara berkoordinasi, bersinergi antar semua pihak untuk mendukung penurunan perkawinan pada usia anak. Dan ini kita lakukan memang demi kepentingan terbaik bagi anak. Baik. Berarti memang semua pihak harus bekerja sama, keluarga, sekolah, serta akses informasi yang pas ya, tidak berlebihan informasinya dan juga tidak kurang. Ini semua bisa diwujudkan untuk menurunkan angka pernikahan dini yang sekarang Indonesia berada di peringkat 7 dunia. Kita harap bisa turun lagi. Terima kasih Ibu Rohika Kurniadisari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, serta Komisioner KPAI Retno Listiarti sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Ibu-Ibu. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.